Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada umatnya, arba'un minas sa'adah, kebahagiaan itu di dalam kehidupan ini secara umum itu ada 4. Orang dikatakan hidup bahagia kalau memiliki 4. Di dalam hadis Ibnu Hibban, yang pertama, orang bisa dikatakan dia bisa hidup bahagia manakala di dunia ini dia mendapatkan pasangan dalam hidupnya itu yang solih atau solihah. Kalau dia berumah tangga, berkeluarga, seorang suami mendapatkan istri yang solihah, itu kebahagiaan, Pak, yang pertama ya. Sebaliknya, seorang istri mendapatkan suami yang soleh, istri yang senantiasa mendukung, mensupport suaminya dalam mentaati Allah. Jadi kalau misalkan acara pengajian seperti ini, istrinya selalu mengingatkan, itu ya pengajian jadwalnya. Kalau nanti ada adzan berkumandang, selalu diingatkan, meskipun dalam kondisi ngantuk, capek, ayo tuh jadwalnya sholat, dipanggil sama Allah, ayo berangkat. Nanti tidurnya, meskipun capek, Pak, tetap istri memberikan support, memberikan semangat, memberikan dukungan, perhatian kepada agama suaminya. Ini istri yang solehah, Pak. Bukan kok suaminya ketika sudah ada panggilan adzan diam saja, nggak begitu merespon. Nah itu. Atau ketika ada jadwal-jadwal pengajian tidak selalu mengingatkan, sebaliknya malah diajak untuk wisata, diajak untuk jalan-jalan. Nah, padahal itu yang harus diutamakan, diprioritaskan adalah kewajiban Allah. Mungkin bisa nanti jalan-jalan setelah pengajian, setelah sholat berjamaah, nanti bisa, masih banyak waktu. Nah, makanya ini kebahagiaan di dalam kehidupan ini, istri yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk senantiasa mentaati Allah, Pak. Sebaliknya, suami juga senantiasa membimbing istrinya untuk senantiasa mentaati Allah, membimbing, mengajarkan ilmu agama, atau mengajak ke majelis ilmu untuk senantiasa untuk bisa tetap taat kepada Allah, memerintahkan untuk istrinya menutup aurat, menjaga sholat 5 waktunya, mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini suami yang soleh. Perhatian, tidak hanya suami memberikan nafkah ya, lahir batin, tapi juga bimbingan ajaran Islam supaya dididik dengan baik sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu para suami agar senantiasa untuk mengajarkan keluargamu, istri dan anak-anakmu dan pembantumu untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah. Supaya apa? Terhindar dari api neraka. Jadi kalau suami itu sudah mengajak istri, keluarganya, anak-anaknya untuk mentaati Allah, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka, Pak. Sebaliknya, kalau suami tidak pernah memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk mentaati Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, ini sama aja suami menjerumuskan istri dan anak keluarganya dan pembantu-pembantunya dan karyawan-karyawannya masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini penting ya. Jadi kehidupan dalam rumah tangga, seandainya orang itu bisa bahagia apabila mendapatkan pendamping, apabila mendapatkan pasangan suami atau istri yang soleh atau solehah. Yang kedua, kebahagiaan hidup itu apabila dia mendapatkan nikmat yang Allah berikan berupa apa, Pak Bu? Rumah yang luas, ya, ataupun rumah yang tenang ketika dihuni. Kenapa? Orang berumah tangga itu juga butuh untuk tempat berteduh, tempat yang bisa memberikan naungan bagi kehidupannya dalam rumah tangga ini. Nah, kalau seandainya dia memiliki rumah itu nyaman, tenang, ya, asri, rumah itu bisa memberikan kebahagiaan. Nah, ini merupakan bagian daripada kebahagiaan hidup. Meskipun rumah itu mungkin, maaf ya, ukurannya kecil, tidak lebar, tidak luas. Meskipun dia harus kontrak
tapi dia bisa bahagia. Kenapa Pak Bu? Rumah itu diisi dengan nuansa Islam. Rumah itu senantiasa diisi dengan ajaran Islam. Digunakan untuk sholat, digunakan untuk membaca Quran, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menyantuni fakir miskin, digunakan untuk majelis ilmu dan yang lainnya. Terserah. Yang penting rumah itu bermanfaat, berguna, kehidupan dalam dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya. Banyak rumah yang luas, rumah yang mahal, tapi jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Karena penghuni-penghuninya jauh dari agama Allah. Suami istrinya tidak mau taat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, suami istri ahli maksiat. Suaminya nggak pernah ibadah, istrinya juga nggak ibadah, apalagi anak-anaknya. Nah, ini rumahnya akan menjadi neraka, Pak Bu. Menjadi neraka. Kenapa? Banyak orang yang punya rumah jarang ditempatin. Jadi termasuk orang-orang kaya itu ketika dia beli rumah yang mahal, bertingkat, mewah, luas, tapi kadang-kadang jarang ditempatin. Kenapa? Kadang lebih nyaman hidup di luar gitu. Jarang dihuni. Nah, ini buat apa beli rumah bagus-bagus mahal kalau nggak ditempatin? Kenapa? Karena setiap masuk ke dalam rumah suasananya panas. Terjadi pertengkaran suami istri, orang tua dengan anak, terus seperti itu. Kenapa? Karena dicabut kebahagiaan oleh Allah. Meskipun rumahnya bagus, tapi Allah cabut kebahagiaan dan keberkahannya. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Rumah itu tidak pernah diisi dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sampai rumahmu kau jadikan seperti kuburan. Kok bisa Pak Bu? Rumah jadi kuburan? Bisa. Seandainya rumah itu kosong dari mengingat Allah, itu kuburan Pak. Rumah yang hanya ditempatin untuk tidur, makan, lihat TV, untuk bersenang-senang, itu kuburan. Rumah yang jauh dari mengingat Allah, rumah yang jauh dari ibadah sholat, berzikir, bersolawat dan ibadah-ibadah yang lain, itu seperti kuburan Pak Bu. Wal bait allati ya tuqra'u fi suratul baqarah wasyaitana yanfir. Setan itu akan lari dari rumah kalau rumah itu senantiasa dilantunkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu lari setan. Makanya kadang orang berumah tangga di satu tempat rumah yang istimewa, villa yang bagus, hotel yang bagus, apapun tempatnya, apartemen, tapi kalau jauh dari Allah, jangan berharap bisa mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hidup. Ya. Nah itu. Jadi bukan ukuran rumah besar atau kecil, luas atau sempit, mahal atau murah, ngontrak atau beli sendiri, bukan. Itu bukan ukuran. Tapi kata Nabi, apabila rumah yang di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah, maka akan turun kebahagiaan di dalamnya, ketentraman. Yang ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan ini akan bisa didapatkan apabila mendapatkan tetangga yang baik, wal jarus sholih. Tetangga yang baik itu tetangga yang bagaimana Pak Bu? Tetangga yang tidak pernah mendolimi, tetangga yang tidak pernah mengusik, ya. Nah ini tetangga yang baik, tetangga yang senantiasa membantu, menolong apapun kesulitannya. Jadi kalau seandainya tetangga yang senantiasa dia mengajak untuk mentaati Allah, itu tetangga yang soleh Pak. Tetangga yang mengingatkan, ayo Pak, monggo bareng-bareng sholat jamaah. Ayo Pak, Bu, monggo bareng-bareng ngaji. Nah ini tetangga yang baik Pak. Kalau ada kerepotan, senantiasa dia cancut tali wondo, segera bergerak untuk ikut rewang, ikut membantunya. Apa kesulitan, apapun kerepotannya itu, tanpa pamrih. Ya, ini tetangga yang baik Pak Bu. Okay? Ya, jadi kalau tetangga yang seperti ini, insya Allah orang akan bisa nyaman hidup di situ. Contoh kalau kita hidup di lingkungan desa Pak, ini bisa hidup tenang, nyaman kalau mendapatkan tetangga-tetangga yang Masya Allah baik Pak. Perhatian, ya, tepo seliro, andap asor, selalu ngajeni, menghormati, memuliakan, memperhatikan, membantu, menolong. Terlebih lagi kalau tetangga tadi senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu tetangga yang baik Pak. Mengingatkan untuk senantiasa ibadah kepada Allah, itu standar tetangga yang baik loh enggak.
bukan kok ngajak maksiat, ngajak untuk maaf ya, durhaka kepada Allah, berjoget-joget ya, kemudian mabuk, sabung ayam, berzina dan yang lain, dengarkan musik, ini tangga yang rusak. Ini bisa merusak iman, akidah, Pak. Bisa merusak apa? Kehormatan orang muslim. Ya. Makanya ini kebahagiaan bisa kita dapatkan kalau kita mendapatkan tetangga yang baik. Makanya kata Nabi, kalau Anda seandainya berumah tangga, carilah lingkungan yang baik, carilah lingkungan yang kondusif, hijrah. Kalau lingkungannya tidak baik, rusak, cari lingkungan yang baik. Itu akan bisa menyelamatkan agama kita. Ya. Yang keempat, kebahagiaan seseorang ini manakala dia mendapatkan diberi oleh Allah, yaitu berupa kendaraan yang bisa membuat dia nyaman, tenang, bisa ibadah, bisa sholat ke masjid, bisa datang ke pengajian, bisa mungkin silaturahim, bisa menjenguk saudaranya yang sakit atau yang lainnya. Allah berikan kendaraan, Pak Bu, meskipun itu hanya sepeda ontel ataupun sepeda motor, tapi ketika kendaraan itu nyaman, digunakan untuk wirawiri, Pak, ya, untuk transportasi, sarana untuk ibadah kepada Allah, masya Allah, ini kebahagiaan, Pak. Jadi dulu kita nggak punya apa-apa, kita berdoa kepada Allah, sama Allah dikasih. Dulu kita cuma hanya jalan, naik lagi kita bisa beli sepeda ontel, naik lagi bisa beli sepeda motor, ada lagi naik lagi bisa beli mobil roda 4, Pak. Kalau kendaraan itu yang Allah berikan, yang Allah titipkan, ternyata digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, berkah. Betul, Pak. Dan biasanya orang yang punya kendaraan seperti ini bisa nyaman hatinya, masya Allah. Senajan itu harganya murah, ya, senajan kredit tanpa riba, tapi nyaman, Pak. Bisa untuk ibadah, bisa untuk sholat setiap hari 5 waktu berjamaah, nggak kangelan, nggak kesulitan. Masya Allah. Gunakan, Pak. Jadi kalau kita dikasih kendaraan, gunakan untuk ibadah, jangan digunakan untuk maksiat. Kalau sampai kita gunakan maksiat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jadi kendaraan itu akan bisa membuat nyaman, bahagia hati kita seandainya kendaraan itu kita gunakan untuk mentaati Allah. Maka 4 ini insya Allah, kendaraan, rumah, pasangan hidup, istri, suami maupun tetangga yang baik, yang soleh, yang nyaman, yang tenang, selama ini kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah, mudah-mudahan ini kebahagiaan akan turun. Dan ini yang diharapkan oleh kita semuanya. Gini betul, Pak Bu? Iya, semua hidup itu ini semuanya ada, pasangan, rumah, kendaraan, tetangga. Coba kalau ada salah satu ini yang tidak baik, pasti nanti akan terjadi apa? Ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan. Meskipun kita punya rumah, keluarga baik, istri baik, suami baik, kendaraan nyaman, tetangga nggak baik, nyaman betul, Pak Bu? Mendino dirasani, ditukari, difitnah. Sebaliknya, kita punya pasangan, kita punya rumah, kita punya tetangga, kita nggak punya kendaraan, mau wirawiri, mau datang pengajian nggak bisa, mau sholat berjamaah nggak jauh, ya ini nggak nyaman. Sebaliknya, orang punya kendaraan, orang itu punya rumah yang baik, punya tetangga, tapi pasangan hidup nggak baik, nggak mendukung, yang terjadi apa? Nggak bisa bahagia. Lihat itu di luar, ya. Mobilnya mewah mahal, kendaraannya juga, rumahnya, tapi pasangan hidupnya nggak baik, bendino tukaran, setiap hari berantem terus, Pak. Meskipun kadang-kadang sambil nyupir berantem, di luar berantem, di dalam rumah berantem, dimanapun berantem. Kenapa? Karena tidak bahagia. Itu, ya. Nah, kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan apa? Kebahagiaan dalam hidup. Maka syarat untuk mendapatkan kebahagiaan apa? Tadi Allah katakan, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Amalkan ayat ke-29 surat Ar-Ra'd, surat 13. Orang-orang mukmin itu senantiasa dia mengerjakan amal soleh, mentaati Allah, kasih kebahagiaan oleh Allah dalam hidupnya, dan tempat yang terbaik nanti di surga pada hari kiamat, ya. Nah itu, maka kita jaga iman kita dan amal soleh kita.
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.